Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuis UTS Matematika Bisnis KBM minggu ke-7. Perkenalkan, nama saya Daniel Kastaka Base dengan NPM 210120101125 dari kelas B. Materi awal yang akan saya jelaskan adalah himpunan dan penerapan ekonominya. Himpunan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu himpunan semesta atau universal, merupakan himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan, dilambangkan dengan U. Yang kedua, himpunan kosong atau empty set, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen atau biasa dilambangkan dengan kurung kurawal dengan elemen kosong atau empty. Yang ketiga, komplement, yaitu himpunan U yang bukan elemen dari suatu himpunan, contoh komplement S dilambangkan dengan S komplement. Yang kedua, operasi himpunan dibagi menjadi 3, yaitu gabungan, irisan, dan komplement. Gabungan biasa dituliskan dengan A gabungan B sama dengan elemen X sedemikian rupa X elemen A atau X elemen B. Irisan dituliskan dengan A irisan B sama dengan elemen X sedemikian rupa X elemen A dan X elemen B. Komplement biasa dituliskan dengan A komplement sama dengan X elemen X sedemikian rupa X elemen U tetapi X bukan elemen A. Berikut merupakan diagram Venn dari operasi himpunan. Yang pertama merupakan irisan yang diarsir hanya bagian tengah, yaitu yang sama dari A dan B. Yang kedua merupakan gabungan diarsir dari kedua lingkaran. Komplement diarsir dari di luar lingkaran atau selain dari A. Penerapan himpunan pada ekonomi. Contoh kasus 1, perusahaan startup memiliki 360 karyawan dan diketahui 75% dari keseluruhan merangkap bagian IT dan pemasaran. Jika diketahui 70 karyawan bagian IT dan 180 karyawan bagian pemasaran, hitunglah jumlah karyawan yang memiliki kedua keahlian tersebut dan gambarkan diagram V-nya. Jika A sama dengan karyawan bisa IT, B besar sama dengan karyawan bisa pemasaran, A kecil sama dengan karyawan hanya bisa IT, B kecil sama dengan karyawan hanya bisa pemasaran. N dalam kurung A gabungan B sama dengan 0,75 dikali 360 sama dengan 270. 0,75 kami dapatkan dari 75% dikali 360. 360 adalah total dari keseluruhan karyawan menghasilkan 270. N gabungan B sama dengan NA plus NB plus NA irisan B. NA irisan B dipindah ke kiri menjadi NA irisan B sama dengan NA gabungan B min NA min NB. Sama dengan 270 min 70 min 180 menjadi 20. A70 dari 70 karyawan bagian IT, B 180 merupakan karyawan bagian pemasaran, dan irisan 20 adalah yang bisa keduanya. Materi kedua adalah deret dan penerapan deret. Deret hitung suku ke N menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N min 1B dengan Sn sama dengan suku ke N, A suku pertama, B suku pembeda. Jika diketahui suku secara berurutan, maka B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Jika tidak diketahui suku secara berurutan menggunakan rumus N2 min N1 kali B sama dengan Sn2 min Sn1. Deret hitung jumlah N suku pertama, yaitu menggunakan Jn sama dengan N per 2, dalam kurung S1 plus Sn dengan Jn sama dengan jumlah N suku, S1 suku pertama, dan Sn suku terakhir. Bisa juga menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2, dalam kurung 2A plus N min 1 kali B dengan Jn sama dengan jumlah N suku, A suku pertama atau S1, B pembeda. Masuk ke deret ukur suku ke N. Deret suku ke N kita bisa mencari dengan rumus Sn sama dengan A dikali P pangkat N-1 dengan A sama dengan suku pertama atau S1, P sama dengan pengganda, dan N sama dengan indeks suku. Untuk mencari pengganda, kita menggunakan rumus Sn plus 1 per Sn. Deret ukur jumlah suku pertama. Jika pengganda lebih dari 1, kita menggunakan Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N-1 sama dengan kurung tutup per P-1. Jika pengganda kurang dari 1, kita menggunakan Jn sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N per 1 min P. Jn sama dengan jumlah N suku pertama, A suku pertama, P pengganda. Lanjut ke bunga majemuk. Bunga sekali setahun menggunakan rumus Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Untuk mencari P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N kali F. Untuk bunga lebih dari sekali dalam setahun menggunakan rumus Fn sama dengan P.
Dalam kurung 1 plus I per M pangkat NM untuk mencari P sama dengan 1 per 1 plus I per M pangkat NM kali F. Keterangan, Fn nilai akhir setelah periode ke N, P nilai awal, I suku bunga per tahun, N jumlah tahun, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Penerapan deret pada ekonomi. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya, dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasannya. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap hari. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima, serta berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Diketahui A3.000, yaitu produksi awal, B500, pertambahan konstan setiap bulannya, C adalah bulan kelima. Untuk soal pertama menggunakan rumus SN sama dengan A plus N min 1B, S5 sama dengan 3.000 plus 5 min 1 kali 500 sama dengan 5.000. Untuk soal kedua menggunakan rumus JN sama dengan N per 2 kali S1 plus SN dengan penghitungan 75 sama dengan 5 per 2, dalam kurung 3.000 plus 5.000 menghasilkan J5 sama dengan 20.000. Jadi, hasil berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima yaitu 5.000, serta berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut yaitu 20.000. Contoh kasus 3, Tuan B ingin total tabungan pada 5 tahun yang akan datang sebesar 20 juta. Asumsi suku bunga per tahun sebesar 6%. Berapakah besarnya Tuan B saat mulai menabung di awal tahun? Diketahui F5 20 juta, serta suku bunga per tahun konstan sebesar 6%. Ditanya nilai awal. Jawab, F5, menggunakan rumus F5 sama dengan P dalam kurung 1 plus I kali N. 20 juta F5, P belum diketahui atau ditanyakan, 1 plus 0,06 kali 5. 0,06 kami dapatkan dari 6%. Menghasilkan perhitungan dari 20 juta sama dengan P dalam kurung 1,06 kali 5, 20 juta sama dengan 1,338 P. Untuk mencari P, 1,338 pindah ke kiri menjadi pembagi dengan hasil P sama dengan 14,947,683,11. Materi ketiga yaitu fungsi dan penerapan fungsi. Fungsi linear, konsep fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Diagram F merupakan fungsi karena setiap elemen A mempunyai pasangan di B. Sementara diagram G bukan fungsi karena ada salah satu elemen A yang memiliki dua pasangan di B. Diagram H juga bukan fungsi karena ada salah satu elemen A yang tidak mendapatkan pasangan di B. A yang beranggotakan A, B, C merupakan daerah asal atau domain. B yang beranggotakan 1, 2, 3 merupakan daerah lawan atau range. Jenis fungsi yang saya ambil sebagai contoh adalah fungsi linear dengan pengertian fungsi yang memiliki variabel berpangkat 1 atau yang grafiknya adalah garis lurus. Dengan bentuk umum, Y plus A plus BX. Dengan Y adalah variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A konstanta atau perpotongan kurva pada sumbu Y, serta B adalah gradien atau kemiringan. Untuk mencari gradien atau kemiringan, bisa menggunakan rumus delta Y per delta X. Bentuk persamaan linear jika diketahui dua titik, menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Jika diketahui satu titik, menggunakan rumus Q min Q1 sama dengan M P min P1. M, jika belum diketahui M-nya, kita bisa menggunakan cara delta Q per delta P. Q1 sama dengan kuantitas awal, Q2 sama dengan perubahan kuantitas, P1 merupakan harga awal, P2 adalah perubahan harga. Penerapan ekonominya, 1. Fungsi permintaan, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Begitupun sebaliknya, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif miring ke kiri, dengan rumus QD sama dengan A min BP, serta PD sama dengan A min B Q. QD sama dengan kuantitas permintaan, P sama dengan harga, A konstanta, serta B gradien. Yang kedua yaitu fungsi penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Dengan rumus QS sama dengan min A plus BP, PS sama dengan A plus BQ. Dengan QS sama dengan kuantitas penawaran, P harga, A konstanta, B gradien.
Contoh kasus 4. Suatu barang jika dijual seharga 5.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih murah yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Serta gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Harga awal 5.000 menghasilkan kuantitas sebanyak 3.000, perubahan harga menjadi 4.000 menghasilkan kuantitas sebanyak 6.000. Menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 3.000 per 6.000 min 3.000 sama dengan P min 5.000 per 4.000 min 5.000. Dioperasionalkan seperti biasa, Q min 3.000 per 3.000 sama dengan P min 5.000 per min 1.000. Dikalikan secara silang, menghasilkan min 1.000 Q plus 3 juta sama dengan 300 P min 15 juta. Setelah itu, min 1.000 Q plus 18 juta sama dengan 300 P. Untuk mencari P, 3.000 dipindah ke kiri menjadi pembagi dengan hasil sebagai min 1 per 3 Q plus 6.000 sama dengan P. Dengan kurva sebagai berikut. Dari harga awal 5.000 hanya mencapai kuantitas sebanyak 3.000, sementara jika harga turun 4.000, kuantitas naik menjadi 6.000. Contoh kasus 5, penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga 40.000, apabila setiap kenaikan harga sebesar 1,250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250. Bagaimana fungsi penawarannya dan gambarkan fungsi penawaran tersebut pada grafik Kartesius. P1 sama dengan 40.000, Q1 sama dengan 500. Delta P sama dengan 1.250, delta Q sama dengan 250 menggunakan rumus P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. M belum diketahui sehingga kita menghitung menggunakan delta P per delta Q sama dengan 1.250 per 250 sama dengan 5. P sama dengan 5Q plus 37.500, dimisalkan Q 0 menjadi P sama dengan 5 kali 0 ditambah 37.500 sama dengan 37.500. Q sama dengan 0,2 P min 7.500, dimisalkan P 0 sama dengan Q sama dengan 0,2 kali 0 min 7.500. Q ditemukan min 7.500. Maaf. Berikut adalah grafik Kartesiusnya. Di titik Q terdapat min 7.500 dan titik P 37.500. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.